selamat sore buat ibu-ibu PWGT Klasis Makassar. Selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Rama. Selamat beribadah. Satu buah lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Selamat beribadah. Shalom. Selamat sore buat kita semua. Ada sukacita hari ini? Luar biasa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa kita rasakan hari lepas hari. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Rama, saya mewakili seluruh pengurus dan anggota PWGT Jemaat Rama yang bertugas sebagai penghimpun saat ini, menyapa semua ibu-ibu anggota PWGT, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan siaran ini secara live streaming. Salam PWGT. Salam PWGT. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, Sang Pemilik persekutuan ini. Karena kasih-Nya sehingga pada sore hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah edisi Juni tahun 2021.
Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Mars PWGT. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah. Acara yang keempat, ibadah. Acara yang kelima, kita akan menyanyikan lagu himne PWGT. Dan yang keenam, penutup. Menyanyikan lagu Mars PWGT, hadirin dimohon berdiri. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah yang akan disampaikan oleh Nyonya Jenny Palinggi dengan kasih. Disilahkan. Yang diberkati Tuhan, pelayan firman, Bapak Pendeta Petrus Tangkealo Sarjana Teologia, pimpinan Majelis Jemaat Gereja Toraja yang diberkati Tuhan, Ketua Pengurus PWGT Jemaat Rama yang saya cintai, penasehat pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah yang saya banggakan, ibu-ibu anggota PWGT Seklasis Makassar yang saya cintai. Shalom, selamat sore. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat saya, anggota PWGT yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah syukur bulanan edisi Juni 2021, tetapi dari rumah masing-masing. Karena saat ini
pandemi masih ada, jadi kita batasi yang hadir di gedung gereja ini, yaitu hanya 3 orang setiap jemaat, ditambah tuan rumah dan pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa penyampaian sekaitan dengan program-program kita ke depan dan juga program dari pusat. Pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2021 telah berlangsung rapat kerja kedua PWGT Pusat. Tadinya mau diadakan tatap muka, tetapi mungkin banyak yang memberikan saran, jadi kita melaksanakan rapat kerja kedua PWGT Pusat itu secara daring dan juga ada yang luring, jadi ada yang datang di tempat di Tang Mentoe dan kita yang jauh itu secara daring. Beberapa penegasan dari hasil rapat kerja itu selama ini udah kita laksanakan. Misalnya lagu yang kita persembahkan setiap ibadah dimulai, tadinya memang mars, kemudian mars diawali mars, kemudian nanti ditutup himne. Ternyata selama ini kita salah mempersepsi. Jadi memang itu keputusan persidangan ke-13 di Maiko, itu yang diawali lagu itu himne dulu. Jadi diawali oleh himne, kemudian ditutup dengan semangat lagu mars. Jadi seperti tadi mungkin belum familiar ya, tapi mungkin bulan-bulan ke depan ketika jemaat mengadakan ibadah, klasis mengadakan ibadah, kita biasakan diawali dengan lagu himne dan ditutup dengan lagu mars, begitu. Kemudian hari ini juga ada dibagikan laporan kegiatan panitia pasca PWGT Klasis Makassar Tengah yang telah berlangsung pada bulan April, 26 April 2021. Penghimpun jemaat PWGT Jemaat Siporanu, dan beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan laporan kegiatan, dan hari ini hasil laporan itu sudah dibagikan ke ketua-ketua PWGT Jemaat dan pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah. Sekali lagi terima kasih kepada panitia penghimpun, Ibu Ketua, Ibu Halpin, dan panitia dari Jemaat Siporanu yang sudah melaksanakan kegiatan perayaan Paskah 2021 pada tanggal 26 April 2021. Dan itu merupakan satu kegiatan yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Kita bisa melangsungkan acara ini dengan tetap menjaga prokes, dan puji Tuhan kita tetap sehat karena kita menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia penyelenggara. Berikut mau disampaikan bahwa penegasan dari rapat kerja PWGT Pusat yang kedua pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2021. Salah satu program dari PWGT Pusat itu adalah didirikannya RBM. RBM itu singkatan dari Rehabilitasi Bersumber Masyarakat. Itu didirikan sejak tanggal 18 Agustus 1994 di Rantepau tempatnya. Tujuan dari dibentuknya RBM ini adalah adanya keprihatinan yang dialami oleh anak-anak disabilitas atau anak-anak cacat yang berada di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Sehingga keberadaan anak-anak disabilitas ini diberi pelatihan, diberi keterampilan untuk menjadi mandiri kelak gitu. Jumlah dari anak-anak disabilitas ini yang terdata sejumlah 619 anak yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja dan di Kabupaten Toraja Utara. Jumlahnya 619 dan tersebar di desa-desa.
Setiap minggu bahkan 2 minggu sekali diberikan pelatihan dan diberikan pelajaran mengenai keterampilan-keterampilan yang mereka bisa lakukan walaupun mereka dalam kondisi tidak normal. Nah, untuk itu tentunya kita memerlukan dana, ya. Jadi partisipasi dari kita anggota PWGT se-Indonesia, se-Gereja Toraja, diharapkan partisipasinya setiap tahun itu sebesar Rp10.000 setiap tahun. Jadi satu tahun sekali kalau kita merayakan Natal, kita sisipkan uang kita 10.000 untuk kita bawa ke depan untuk berpartisipasi bagi anak-anak disabilitas yang berada di desa-desa di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan sampai saat ini hasilnya puji Tuhan banyak yang sudah mandiri. Mereka buka bengkel, mereka buka kegiatan-kegiatan yang lain. Yang penting dia mandiri untuk masa depannya mereka. Program ini udah lama dilaksanakan, tetapi mungkin nggak apa-apa saya ingatkan kembali. Jadi kalau nanti jemaat-jemaat melaksanakan perayaan Natal atau klasis juga merayakan perayaan Natal, kita siapkan satu kotak, satu orang memberikan partisipasi Rp10.000 untuk kegiatan RBM ini. Kemudian di program di pusat juga masih ada, selain RBM ada juga yang namanya Bintranita. Bintranita itu Bina Keterampilan Wanita. Diberikan kepada anak-anak perempuan yang putus sekolah untuk mengembangkan bakat dan talentanya melalui keterampilan. Bisa keterampilan menjahit dan keterampilan tata rias atau salon. Ini sudah berlangsung juga sudah cukup lama dan saya hanya menekankan kembali, mengingatkan kembali. Pelatihan-pelatihan ini dapat membuka usaha sendiri, mereka dapat mandiri, dapat membantu perekonomian keluarga, dan untuk kelancaran program ini tentunya juga dibutuhkan dana. Oleh karena itu, mohon kepada kita semua sekali lagi partisipasi dari setiap anggota jemaat, setiap orang Rp5.000. Itu dikoordinir setiap perayaan Paskah. Jadi setiap perayaan Paskah kita siapkan kotak di depan untuk Bintranita dan 5.000 satu orang, 1 tahun, 1 kepala. Kalau sudah terkumpul bisa dikirim langsung ke pusat, ke bendahara pengurus pusat di Toraja Utara. Ya, ini hanya penegasan saja, selama ini kita sudah melaksanakan itu. Cuman saya ingin mengulang kembali, mengingatkan kembali karena biasanya lupa ya kalau terlalu banyak partisipasi itu, partisipasi ini, lupa Bintranita yang kontinu setiap tahun. Kemudian RBM setiap tahun gitu ya. Jadi 10.000 dan 5.000, 15.000 satu orang 1 tahun untuk kita mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian pada sore ini juga disiapkan di depan kita nanti masing-masing kotak khusus pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu Jemaat Rama. Kita yang rindu ingin memberikan talenta kita, berkat kita, silahkan. Seberapapun besarnya tidak menjadi persoalan bagi kami. Tetapi yang penting kita memberikannya dengan ikhlas dan membangun pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu Jemaat Rama. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sejak bulan ini kita akan melaksanakan ibadah kita itu secara virtual dan juga hadir di gedung gereja ini, dimulai dari Jemaat Rama. Kerinduan kita. Jadi pengurus PWGT Jemaat Rama itu pernah memberikan saran, Bunda bagaimana kalau kita ibadahnya nanti dihadiri oleh 3 orang saja dulu. Ya, jadi sekarang saya sudah lihat ketua-ketua PWGT seklasis Makassar tengah hadir, walaupun belum semua, mungkin ada halangannya. 3 orang 1 jemaat.
Dan mungkin minggu depan kita akan melaksananya kembali di Jemaat Masale. Minggu depan bulan Juli kita akan beribadah, bersekutu di Jemaat Masale, dan saya mohon setiap jemaat membawa anggotanya 3 orang plus pengurus PWGT Klasik Makassar Tengah dan tentunya tuan rumah. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita masing-masing. Pada hari ini juga kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada pelayan firman Bapak Pendeta Petrus Tangkealo yang sebentar akan memberikan siraman rohani. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas pengurus PWGT Klasik Makassar Tengah. Terima kasih kepada tim multimedia, hanya saja yang menyanyi sepi, jadi harus dilengkapi atau didukung oleh semangatnya anak-anak muda saat ini. Terima kasih juga kepada pengurus PWGT Jemaat Rama yang sudah mengkoordinir ibadah ini sehingga ibadah ini dapat berlangsung sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih kepada tim musik juga, Kantoria, dan semua yang bertugas pada sore hari ini. Kami atas nama pengurus PWGT Klasik Makassar Tengah mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih juga kepada paduan suara yang sebentar akan memuji Tuhan. Ada juga yang melalui virtual, ada juga yang melalui tatap muka. Kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk bulan depan di Jemaat Masale, paduan suara yang bertugas, paduan suara Jemaat Lahairoy, paduan suara PWGT Jemaat Masale, dan paduan suara PWGT Jemaat Bangkala untuk menyiapkan diri, memberi diri, memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan bulan depan, bulan Juni. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua. Jaga kesehatan, COVID masih ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita mendengar di media sosial cukup ngeri. Di Bandung dan di Jakarta luar biasa. Tempat-tempat untuk isolasi penuh gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjangkit ke Makassar, dan kita yang tidak terlalu penting-penting amat keluar rumah, kita diam saja di rumah, stay at home katanya, supaya kita tetap sehat, kuat, Tuhan berkati. Terima kasih, selamat sore, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Jenny Palinggi yang sudah memberikan sambutannya. Kita akan masuk dalam ibadah pada sore hari ini dengan pelayan firman Bapak Pendeta Petrus Tangkealo STH, pemimpin liturgi Nyonya Arwini Pakatung Kantoria, Nyonya Luciana Tarupadang, dan Nyonya Gracia Fani. Pemusik ada Tami, Nelvi, Jos, dan Ricky. Kepada yang bertugas disilahkan. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita menghadap Allah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat disilakan berdiri. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, tabuh gendang sambil menari. Nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah
ataupun atas berkat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah saat ini kiranya berlangsung dalam perkenaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Dalam kehidupan kita sering melakukan dosa di hadapan Tuhan, bahkan kepada sesama kita. Mari dengan penuh rendah hati kita mengaku segala dosa kita. Ketika aku dirundung duka dan sesak oleh berbagai kesukaran hidup, ketika mataku tak lagi melihat kebenaran, saat hatiku merancang yang jahat dan cenderung mencari-cari kesalahan orang lain, saat tanganku bercemar, saat kakiku melangkah salah, saat mulutku komat-kamit dengan umpatan, cibiran, caci maki, dan hasutan, saat kegalauan, cemas, takut, dan khawatir berbaur dalam kalbu, sesungguhnya aku terseok, tertatih, dan meraba-raba dalam gelap. Tujuan tak lagi jelas, kasih tak lagi hangat, iman bergoncang dahsyat. Aku dan setiap pribadi yang merasa demikian, kita semua butuh penolong, butuh terang. Penolong dan terang untuk memastikan kita dapat melewati lembah kekelaman. Penolong dan terang yang membangunkan semangat hidup. Penolong dan terang yang memastikan kita sampai pada mata air yang sejuk dan padang rumput yang segar. Penolong dan terang yang memelekkan mata kepala dan mata hati untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kasih. Penolong dan terang, itulah Kristus. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu.
keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, Ya Tuhan, Tuhan Tuhan kami, kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita mengangkat pujian, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah nama-Mu. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Baik, untuk firman Tuhan mari kita berdoa. Bapa di sorga, sore hari ini dalam ibadah persekutuan PWGT
Klasis Makassar Tengah saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami semua yang hadir di sini, siapapun itu, kami orang-orang yang telah berdosa, selalu bersalah di hadapan Tuhan. Tidak ada kebenaran yang kami miliki. Dan oleh karena itu Tuhan, mustahil kami mengerti firman-Mu jika kemampuan kepintaran manusiawi kami pakai untuk melihat firman-Mu ini. Berikan kami karunia Roh Kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dengan setia, dengan benar, dengan tepat dalam seluruh keberadaan hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam keampunan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang kemudian kita patut renungkan pada saat ini dalam ibadah persekutuan ini dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan demikian bunyinya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya baca. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Terlebih kalau kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia dalam kehidupan kita. Di luar tadi saya mendengar sambutan dari Ibu Ketua PWGT Klasis, dan kegiatan-kegiatan di PWGT Klasis ini luar biasa. Dibutuhkan semangat, dibutuhkan kesetiaan bagi kita semua untuk menjalaninya di masa yang akan datang. Saya teringat waktu saya melayani di Jemaat Elim Balikpapan, kami berada satu klasis dengan 2 provinsi ke atas kami. Selain kami Kalimantan Timur, kami juga masih mengambil Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lalu Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi kalau ada pelayanan-pelayanan baik PWGT maupun jemaat, terutama PWGT, karena saya sangat banyak dilibatkan di situ, bukan hanya sebagai seorang pelayan, tetapi juga sebagai seorang driver. Jadi PWGT Klasis ini selalu cari saya, jadi double fungsi. Selain menjadi pengkhotbah, juga sekaligus driver. Dan ibu-ibu bayangkan jalur dari Balikpapan menyeberang melalui feri ke Penajam Pasir Utara, menuju ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Baru kami juga pernah terus ke Palangkaraya, itu perjalanan yang cukup jauh. Dan saya melihat semangat PWGT Klasis Balikpapan ini luar biasa menurut saya. Sampai saya masih ingat sekarang bagaimana campurannya itu mandau ya, mantau, ya, roti mantau. Yang putih-putih itu bisa digoreng, bisa direbus juga. Seperti itulah. Jadi banyak hal yang saya perhatikan di PWGT yang luar biasa, itu energik dan ya sungguh-sungguh membangun. Dan luar biasa, puji Tuhan, PWGT saya selalu yakin dipakai Tuhan secara luar biasa di masing-masing jemaat, masing-masing persekutuan umat Tuhan, untuk memberdayakan baik anggotanya maupun dalam keluarga. Kalau kita perhatikan Amsal yang terakhir itu mengungkapkan tentang bagaimana istri yang setia.
Itu luar biasa, bangun pagi-pagi dan lain sebagainya, menjaga nama baik suaminya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, sore hari ini dalam ibadah persekutuan kita diperhadapkan dengan pembacaan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Saya bertanya kepada ibu-ibu di belakang tadi, ini dari mana diangkatnya? Ini Gema PWGT atau apa? Lalu, tidak Pak, dipilih karena memang situasi ibu-ibu kita harapkan seperti Hana. Itu luar biasa. Cuma saya yang kesulitan memang, karena ayat 36, coba kita perhatikan, ayat 36 sampai 38 itu singkat sekali sebenarnya. Dan Hana dalam Alkitab memang tokoh yang sangat singkat. Apa yang dikatakan Hana secara sederhana kalau kita lihat Alkitab ini? Pertama dikatakan begini, lagi pula di situ ada Hana. Lagi pula itu adalah kata pengantar untuk menjelaskan apa yang ada di atas. Apa yang ada di atas itu adalah Simeon, seorang yang juga tua yang menantikan kedatangan Mesias. Lalu ungkapan Simeon yang sangat terkenal itu adalah ketika biarlah sekarang saya mati karena saya sudah melihat Mesias. Ya kan begitu kan? Itu kesaksiannya Simeon. Lalu kemudian ditambah dengan kalimat pertama dalam ayat 36 ini, lagi pula. Itu berarti pengalamannya Simeon hampir sama dengan pengalaman orang di bawah ini. Lagi pula di situ ada Hana. Nah, dijelaskanlah Hana itu. Hana itu siapa? Seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan seterusnya ke bawah. Pikiran biasa kita begini saudara, kaum ibu sekalian, apa sih ini Hana ini? Umurnya, jandanya, lalu dia berdoa siang malam di bait suci. Apakah itu? Ya memang ini saudara. Tapi ternyata ketika kita mau untuk masuk lebih jauh tentang Hana ini luar biasa. Menurut penelitian, satu penelitian membuktikan bahwa nama perempuan paling banyak dipergunakan untuk Amerika saja itu 80% lebih Hana atau dalam terjemahannya Anna. Dan itu pasti dilihat dari Alkitab. Ada Hana di sini ya. Itu Anna itu ya. Anna atau Hana, sama saja lah, kayak gitu ya. Nah, tidak peduli apakah nama kita Anna atau Hana dan seterusnya. Tetapi satu hal yang sangat menarik, kalau kita terjemahkan atau kalau kita lihat terjemahannya kata Hana itu, maka Hana itu berarti kasih karunia. Itu terjemahan Ibrani terhadap kata Hana ini, kasih karunia. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kata kasih karunia itulah yang menjiwai kehidupan Hana berikutnya dalam ayat 36 sampai ayat 38 tadi. Paling tidak ada 3 kasih karunia atas nama Hana itu yang muncul dalam bagian ini. Pertama, saudara, kasih karunia pertama dalam kehidupannya Hana yang berarti kasih karunia itu. Pertama, dia seorang nabi. Dia seorang nabi ya, dalam ayat 36 lagi pula di situ anak Hana seorang nabi perempuan. Ya, kasih karunia juga kepadanya sehingga dia menjadi seorang nabi. Yang kedua, kasih karunia yang kedua, dia berasal dari suku Asyer atau istilahnya Aser. Suku Asyer itu adalah bagian dari 12 suku Israel. Kalau dia termasuk suku Asyer, maka dapat dibayangkan bahwa dia suku asli orang Israel. Meskipun dia dari utara setelah Israel itu terbagi menjadi 2, Yehuda dan Benyamin di selatan, 10 yang lain termasuk Asyer itu di utara. Dia kasih karunia kepadanya adalah dia berasal dari 12 suku Israel, Asyer itu. Lalu kasih karunia yang ketiga adalah usianya sangat lanjut. Jadi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kepada kita adalah ketika Tuhan memberikan kita
usia lanjut. Siapa di antara kita di sini yang selalu mengeluh dengan usia lanjutnya, tidak menghormati kasih karunia Allah dalam hidupnya? Iya, harusnya begitu. Jadi ketika kita usia lanjut, saudara-saudara bersyukurlah seperti Hana ini. Jangan lebih banyak keluhannya daripada sukacitanya. Masuk angin lah, apa lagi ya? Belum apa-apa dibilang, kamulah yang masih muda-muda ini, kan kami kan sudah ini dan lain sebagainya. Ya kenapa melayani kalau begitu kan? Lebih banyak keluhannya daripada sukacitanya dalam melayani. Dan saya yakin ketika kita mengenal Hana, maka seharusnya ketika kita pulang dari ibadah ini nanti, yang tua-tua ini tidak akan pernah lebih banyak mengeluh. Pasti dia akan bersukacita melihat ini siapa Hana ini. Nah, baik. Yang pertama, Hana anak Phanuel dari suku Asher. Untuk kita ketahui kaum ibu bahwa 10 suku di utara, Israel utara itu termasuk Asher, sampai hari ini orang mengatakannya sebagai suku terhilang. Lain dengan yang di selatan, Yerusalem kota hidup itu, tetapi di utara ini betul-betul dianggap sebagai suku terhilang. Setelah kemudian ditaklukkan oleh Assyria atau Asyur di masa yang lalu, sejak itu 10 suku ini tidak ada catatannya. Maka mereka dianggap suku-suku, 10 suku yang hilang dari hadapan Tuhan. Saya baca tadi malam tentang buku ensiklopedi, dan ada orang yang menggambarkan dan memperkirakan bahwa 10 suku Israel di utara yang terhilang sejak zaman bangsa Asyur itu sampai ada ke Amerika, bahkan ada ke Toraja, ada ke Batak, ada ke Dayak dan seterusnya. Tapi tidak peduli saudara-saudara, karena semangat untuk melihat tentang suku-suku yang terhilang ini ada di dalam Alkitab. Pembacaan kita sore ini, dia atau Hana ini berasal dari suku Asher. Berarti sama sekali kita melihat saudara-saudara bahwa Allah tetap menjaga dan memelihara orang seperti Hana sekalipun dianggap sebagai suku terhilang sejak saat itu. Ya, bayangkan saudara-saudara, kalau dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita disepelekan, dianggap hilang, dianggap tidak bisa menyediakan apa-apa, pokoknya dianggap hilang. Bayangkan pikiran kita, psikologi kita akan sangat tertekan ketika di dalam persekutuan, di dalam bagian-bagian kehidupan kita dianggap orang yang hilang. Segala sesuatu tidak akan beres kita lakukan. Ya sudahlah, artinya kan saya juga dianggap hilang, dianggap tidak ada apa-apanya, dianggap tidak bisa memberi kontribusi dan lain sebagainya. Ya kan, tapi Hana tidak, saudara. Dia tetap menjaga, dan oleh karena itu dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan supaya nyata betul bahwa dia adalah bagian dari suku yang tidak pernah hilang. Mudah-mudahan itu menjadi juga pegangan bagi kita. Yang kedua, kasih karunia yang kedua, Hana adalah seorang nabi perempuan. Untuk kita ketahui, zaman antar perjanjian, mulai dari perjanjian lama di bagian terakhir sampai masuk di perjanjian baru itu, zaman antar perjanjian itu, di situ situasi di Palestina menjadi sangat runyam, saudara. Kondisi kehidupan tidak beraturan, baik politik, ekonomi atau apapun bagian kehidupan pada saat itu kacau, saudara. Tidak ada bagian kehidupan yang dapat dipastikan menjadi sesuatu yang lebih baik. Orang yang bekerja, orang yang berusaha dan lain sebagainya di zaman itu sungguh-sungguh sangat tertekan. Dan oleh karena itu ketika Hana memilih untuk menjadi seorang nabi perempuan,
Pekerjaan yang melayani Tuhan dalam kondisi yang carut-marut seperti itu luar biasa menurut saya, saudara. Sekarang ini saja kondisi pandemi COVID-19 saja begitu banyak orang yang kabur dan tidak mau melayani Tuhan, takut dengan berbagai hal. Bukan berarti kita tidak boleh tidak boleh menjaga kesehatan, tidak boleh menjaga diri dan sebagainya. Bukan. Tapi dalam kondisi lagi yang tidak usahlah pandemi, karena kita sering kali bergumul dengan masalah pandemi ini. Persoalan rumah tangga saja, begitu ya. Ketika kita menghadapi persoalan rumah tangga atau perjalanan rumah tangga kita carut marut, tidak jelas kemana arahnya perjalanan rumah tangga kita. Semangat pelayanan kita juga menjadi padam. Kita lagi tidak mengingat bagaimana caranya melayani Tuhan, bagaimana caranya untuk melakukan apa yang baik. Ketika kita berduka kehilangan orang yang kita kasihi, misalnya pegangan kehidupan kita hilang juga dalam kehidupan ini. Dalam situasi seperti itu kita pahami bahwa kehidupan kita juga menjadi tidak benar, tidak bagus jalannya. Banyak orang yang sudah lupa bagaimana caranya melayani Tuhan. Dalam keadaan ini, saudara, Hana memilih untuk melayani Tuhan, menjadi seorang nabi perempuan, dan tugasnya lebih jauh dalam hal yang ketiga. Nanti akan kita lihat bagaimana dia setia siang malam berdoa, berpuasa, bagaimana dia mencari kehendak Tuhan melalui semua keadaan yang carut marut itu. Yang ketiga, Alkitab mengatakan tadi, saya baca lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Pertama dikatakan tentang umurnya Hana ini, dia sudah sangat lanjut umurnya. Nah, ada keterangan tentang usia sangat lanjut Hana itu. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Penafsir Alkitab lebih banyak setuju kalau mengatakan bahwa sebenarnya saat ini diungkapkan, perikop ini diungkapkan, Hana itu telah menjanda selama 84 tahun. Ya, kita tambahkanlah umur 7 tahun pernikahannya. Lalu kapan dia menikah, umur berapa dia menikah, bisa kita perkirakan bahwa umurnya Hana yang sangat lanjut umur itu lebih 100 tahun. Perkiraannya 104 tahun umurnya Hana. Nabi perempuan umurnya 104 tahun. Diperkirakan seperti itu, yang jelas lebih 100 tahun. Tapi bukan itu yang penting, saudara. Yang lebih penting lagi bahwa ia sudah sangat lama menjanda. Dan Alkitab mencatat itu. Alkitab mencatat itu. Tidak mungkin tidak ada maknanya ketika Alkitab mencatat itu, bahwa ia sudah sangat lama menjanda. Bukan catatan seseorang yang tidak penting ya. Bukan catatan kita masing-masing, bukan catatan saya. Alkitab mencatat dengan sungguh ia sudah sangat lama menjanda, 84 tahun. Dan dia tidak mengalami akar pahit. Dia tidak kecewa. Dia tidak menerima keadaan apa adanya saja. Yang namanya saya begini, sudah begini, pergumulan saya banyak dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Dan ini yang patut kita lihat baik-baik. Dan saya yakin ketika umur seperti itu, umur lanjut seperti itu, pergumulan yang panjang telah dilaluinya selama ini. Saya yakin karena alasan itulah Allah memberikan ketambahan usia yang semakin lanjut kepada Hana. Oleh karena itu Allah tidak akan pernah berkenan untuk melanjutkan umur orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Saya yakin itu. Hana, karena dia usia lanjut, tetapi dia selalu semangat melayani Tuhan, dan dia sukacita, dia tidak mengalami kepahitan dan lain sebagainya, akhirnya umurnya terus dipanjangkan oleh Tuhan. Itu luar biasa. William Barclay, seorang pengkhotbah terkenal, mengatakan tentang Hana ini. William Barclay itu mengatakan begini, ia telah tua
tetapi tidak pernah berhenti untuk berharap. Umur dapat menggerogoti kecantikan dan kekuatan tubuh, dan lebih buruk waktu dapat menggerogoti kehidupan kita, sehingga pengharapan yang pernah sangat menggairahkan kita di masa yang lalu menjadi mati sampai hidup terasa membosankan dan menerima saja apa adanya kehidupan ini. William Barclay mengatakan, Hana tidak pernah melihat Allah jauh dari hidupnya. Tahun-tahun yang berlalu tidak mampu untuk memadamkan pengharapan dan kegairahannya kepada Tuhan. Rahasia doa Hana siang malam itulah di mana dia betul-betul mengetahui siapa Allah itu dalam hidupnya. Dan itu yang penting bagi kita, saudara-saudara. Semua di antara kita di sini, semua kaum ibu, saya yakin kita pernah mengalami masalah, kita pernah menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita pernah mengalami sesuatu yang menggoncang pengharapan kita. Liturgi kita sudah sangat bagus pada saat ini, saudara. Dalam bagian-bagian awal di liturgi ini, kita terutama di pengakuan dosa tadi, kemudian di pengakuan dosa itu, saat hatiku merancang yang jahat dan cenderung mencari-cari kesalahan orang lain, saat tanganku bercemar, saat kaki melangkah salah, saat mulutku komat kamit dengan umpatan, cibiran, caci maki, dan hasutan, saat kegalauan, cemas, takut, dan khawatir berbaur dalam kalbu. Sesungguhnya aku terseok, tertatih, dan meraba-raba dalam gelap. Tujuan tak lagi jelas, kasih tak lagi hangat, iman bergoncang dahsyat. Dalam keadaan begitu kan, tanpa sadar kan kita seperti ini, saudara. Kita membiarkan diri kita tidak mampu melakukan hal-hal yang positif. Yang kita lakukan itu bagaimana komat kamit, mengucapkan hasutan, segala sesuatu tidak benar kita lihat pada diri orang lain. Akhirnya apa? Capek sendiri. Kaki kita goyah, kemampuan kita tidak ada. Bagaimana ada kemampuan lagi? Bagaimana ada tenaga lagi? Tenaga sudah habis untuk itu tadi. Tidak ada lagi tenaga untuk melayani Tuhan, tidak ada lagi tenaga untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan Hana memilih pilihan yang tepat. Dia bersuka cita. Nah, bagian Alkitab yang sangat penting yang kemudian kita baca di situ, dan kita baca di ayat yang ke-37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya sekalipun dia tidak tinggal di bait Allah, karena imam-imam saja yang lebih banyak berkutat di situ, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dalam artian bahwa ia selalu hadir di sana di bait Allah. Apa yang dilakukannya di bait Allah? Sebagai seorang nabi, ia siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itu yang saya katakan tadi. Supaya pilihannya itu tidak memikirkan orang lain secara buruk, maka dia lebih baik berdoa kan, lebih baik berdoa. Nah, formulir pemberkatan nikah Gereja Toraja sebenarnya mencakup ini juga. Dikatakan kepada mempelai perempuan pada saat dinikahkan. Formulir pelayanan pemberkatan nikah Gereja Toraja mengatakan begini, mempelai perempuan, setelah dikatakan setialah mendampingi suamimu, anggaplah dia sebagai yang perlu diberlakukan dalam iman. Tetapi yang terakhir itu adalah, dan hendaklah engkau selalu berdoa. Tidak dikatakan kepada mempelai laki-laki itu. Bukan berarti mempelai laki-laki tidak usah berdoa, tapi ketika ditekankan bahwa hendaklah mempelai perempuan, hendaklah engkau berdoa. Berdoa itu apa, saudara? Kalau kita pakai pemahaman doa itu adalah nafas kehidupan, itu berarti bahwa kita baru hidup di hadapan Allah ketika kita berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa, jarang berdoa, maka kita bisa lari ke sana kemari, loncat sana sini dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya kita mati di hadapan Allah. Ya seperti itu. Tidak ada lagi yang lain. Hana telah membuktikan itu. Dia hidup dengan pilihannya, dia bersuka cita dengan pilihannya untuk melayani Tuhan karena dia berdoa dan melakukan puasa.
Tapi lebih tepatnya adalah ketika dia menyatukan hatinya kepada Tuhan siang malam. Tidak ada waktu yang kemudian terlempar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu mudah-mudahan kita lakukan ke depan sebagai seorang anggota PWGT, supaya dalam kehidupan kita bersama selalu terjaga dalam pelayanan yang baik secara pribadi di hadapan Tuhan maupun dalam persekutuan seperti ini. Dan jangan takut dengan berbagai pergumulan yang seringkali kita alami. Kita bisa sakit, kita bisa tidak punya apa-apa, kita bisa mengalami persoalan paling pelik dalam hidup kita seperti Hana. Tapi dia tidak memilih untuk berada dalam pilihan yang menyesakkan itu. Dia memilih untuk melayani Allah. Dan dia bersuka cita dengan umur panjang yang Tuhan karuniakan kepadanya, karena dia bernama kasih karunia. Dan kasih karunia namanya itu dia betul-betul pergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanannya. Dan kemudian kita juga dipanggil sore hari ini untuk melakukan hal yang sama. Sehingga tema kita terakhir itu dikatakan teladan iman Hana, kiranya juga boleh berlaku dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara PWGT yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, dalam hidup kita selama ini, dalam latar belakang kehidupan kita selama ini, telah banyak kali kita diterpa oleh berbagai keadaan yang menyesakkan kita, menyedihkan bagi kita. Kadangkala bahkan kita berpikir bahwa pergumulan itu bisa saja ke depan ini akan menghabiskan kita. Tetapi luar biasanya kehendak Tuhan yang luar biasa kepada Hana pada saat ini, sehingga memotivasi setiap kita untuk terus memilih melayani Allah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku
kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan kita berikan melalui pundi yang ada di hadapan kita secara bergantian. Dan juga di hadapan kita ada kotak khusus untuk mendukung pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu Jemaat Ramah. Firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17-18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari paduan suara PWGT Jemaat Siporanu, yang kedua paduan suara PWGT Jemaat Ramah. Disilakan. Tuhan adalah
Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami selalu mensyukuri akan kehidupan kami Tuhan. Karena bagaimanapun kehidupan ini tidak akan pernah berhubungan dan tidak akan menyangkut kepada apa yang kami lakukan kepada Tuhan di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa situasi kehidupan bisa membingungkan kami, perjalanan rumah tangga kami bisa morat-marit dan seterusnya. Tetapi sukacita dan pemberian diri kami kepada Tuhan itu hal yang berbeda. Kami bisa saja tetap mengucap syukur, melayani Tuhan dengan baik, justru di tengah-tengah begitu banyaknya badai dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami sungguh-sungguh diingatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan bahkan pelayanan kami, bahkan secara khusus sebagai anggota kaum ibu di tengah-tengah pelayanan kami ke depan ini. Engkau tahu Tuhan, sebagai anggota kaum ibu, kami betul-betul ditempatkan di bagian-bagian di mana kami diharapkan untuk menjadi pribadi yang baik, menyenangkan, pribadi yang sungguh-sungguh dapat memberi teladan, pribadi yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain dari Tuhan. Dan itu semua Tuhan butuh sukacita, butuh kelapangan hati, butuh kesetiaan dan ketegaran. Dan oleh karena itu Tuhan, betapa pentingnya hal itu kami lakukan dan teruskan ke depan. Karuniakan kepada kami bagian-bagian ini untuk terus melayani-Mu di tengah-tengah tempat dan situasi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa mendoakan pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka juga bukan orang yang sempurna. Mereka juga Tuhan adalah sekumpulan orang-orang yang mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan dalam hidup mereka. Tetapi kaum ibu sebagai pengurus Klasis PWGT di Makassar Tengah ini telah memberi diri untuk melayani-Mu Tuhan. Dan kami tahu dalam bekerja melayani Tuhan, segala daya upaya, segala sesuatu yang kami berikan untuk atas nama pelayanan, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, semuanya tidak akan pernah berujung kepada kesia-siaan. Dan oleh karena itu Tuhan, berikan kesempatan terus kepada kaum ibu ini untuk melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Bapa di sorga, demikian juga dengan pengurus PWGT di jemaat-jemaat Tuhan, demikian hal yang sama kami harapkan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kelapangan hati untuk menerima apapun, sehingga bagian pelayanan mereka ke depan Tuhan tidak berada dalam berbagai hal yang kemudian sebenarnya itu terjadi di luar pikiran dan angan-angan kami semua. Bapa di surga, berkati semua anggota kaum ibu, baik di lingkup Klasis Makassar Tengah maupun di masing-masing jemaat. Berkati setiap kaum ibu Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka yang begitu besar, begitu dalam itu. Berikan juga kemudian kesetiaan dan ketegaran hati untuk terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, baik di rumah tangga, di tempat di mana mereka bekerja, bagi yang sudah bekerja atau sementara bekerja, dan bagi mereka yang sementara berusaha. Kaum-kaum ibu ini Tuhan juga tetap Tuhan peliharakan. Kami mau berdoa secara khusus dalam persekutuan PWGT di Jemaat Rama ini. Berkati mereka semua Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Secara khusus kami juga mendoakan salah seorang anak dari Ibu Pendeta Bertapatu yang sementara dalam kelemahan tubuh, atau juga anggota kaum ibu yang sakit,
atau anggota jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya, nyatakan kasih, kekuatan, kepulihan kepada mereka Tuhan, agar ke depan mereka terus mengalami kepulihan dan sukacita dalam menjalani kehidupan lebih baik ke depannya. Kami mau berdoa, mendoakan akan pelayanan yang akan kami lakukan ke depan, baik di tingkat klasis maupun di jemaat-jemaat. Berkati kami semua Tuhan, agar pelayanan ini kami selalu sukacita melakukannya. Dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami semua telah mempersembahkan diri kami, hidup kami, puji-pujian kami, bahkan persembahan yang telah kami bawa masuk dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, dan itu dipergunakan dengan setia di tengah-tengah pelayanan PWGT, dan dengan demikian tetap memunculkan pujian dan syukur bagi nama Tuhan. Berkati kami ke depan Tuhan, ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia akan menangnya, Dia akan terlelap, Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang Takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Kaum ibu yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, di dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kita jalani dalam hidup kita, Allah terus memanggil kita untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, dan terus menjadikan diri kita menjadi teladan dari Allah untuk kebaikan sesama. Hadapkan hatimu sekarang kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dan biarlah oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman dan pengharapan, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap meneladani iman Hana. Dan masing-masing dari kita akan tetap berkata, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya,
menyanyikan Mars PWGT. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, Silakan duduk. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah edisi Juni tahun 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rama atas nama segenap pengurus dan anggota PWGT Jemaat Rama selaku penghimpun pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Jayalah PWGT, Tuhan Yesus memberkati.
Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelah. Dia takkan lemah, dia takkan terlena. Dengan setia mentari siang takkan menyakitimu dan juga